Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat mortar perekat hebel bata ringan. Tanpa panjang lebar urean, kita langsung ke pembahasannya. Di sini sudah saya siapkan yang nomor 1 pasir sungai, 2 ada semen, 3 ada gipsum, 4 ada polimer powder, sementara yang 5 batu bata ringan atau hebel. Yang kita produksi kemarin, Anda bisa lihat videonya di sini. Atau Anda klik di sini, kemudian klik di sini, dan videonya ada 2. Cara buat bata ringan atau cara buat bata ringan AAC. Yang saya pakai ini cara membuat bata ringan AAC. Atau Anda lihat link di deskripsi. Jadi sesuai tujuan channel ini kita akan membahas produksi dalam volume kecil. Anda tinggal mengkalikan saja hitungan jika Anda produksi berskala besar. Jadi semoga semua video bisa menginspirasi peluang usaha untuk para sahabat Mandiri Industri. Tidak lupa pula untuk pendatang baru jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar supaya Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa pula klik tanda suka atau jempol untuk mendukung channel ini karena Anda menyukai peluang-peluang usaha. Jadi kalau melihat jangan di skip video ini, ikuti tonton terus sampai selesai. Saya akan menerangkan fungsi dan kegunaan bahan-bahan dalam produksi agar supaya Anda paham dan bisa mempraktekkan dengan mudah dan bisa dimengerti. Yang pertama, fungsi pasir sungai. Pasir sungai adalah salah satu jenis pasir yang paling umum digunakan dalam produksi konstruksi. Dikenal karena kualitas kemurniannya. Pasir sungai memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi bangunan. Artikel ini akan membahas keunggulan, kegunaan, dan tantangan dalam pemanfaatan pasir sungai untuk konstruksi bangunan. Keunggulan pasir sungai, yang pertama kemurnian dan komposisi yang baik. Yang kedua, ukuran partikel yang seragam. Yang ketiga, kekuatan daya tahan. Dan yang keempat, sifat alami yang menguntungkan. Jadi fungsi untuk mortar batu bata ringan ini, pasir sungai lebih halus dibanding pasir tambang. Kegunaan dalam mortar perekat batu bata ringan lebih kuat dan melekat dan mempunyai diameter yang lebih irit. Suatu misal, bila menggunakan pasir sungai dalam 4 kg mortar bata ringan, bisa selesai 10 atau 12 pemasangan. Sementara pasir tambang hanya bisa 8 sampai dengan 10 dalam pemakaian 4 kg bata ringan. Ini suatu contoh saja. Mungkin Anda akan mengaplikasikannya bisa kurang atau bisa lebih. Yang kedua adalah semen. Semen adalah zat yang digunakan untuk merekatkan batu bata, batako maupun bahan bangunan lainnya. Sedangkan kata semen sendiri berasal dari sementium, dari bahasa Latin yang artinya memotong menjadi bagian-bagian kecil tak beraturan. Meski populer pada zamannya, nenek moyang Madein Napoli ini tak berumur panjang. Menyusul keruntuhnya kerajaan Romawi sekitar abad pertengahan, tahun 1100 sampai 1500 Masehi. Semen diproduksi dengan bahan-bahan yang pertama itu batu kapur atau limestone atau yang disebut juga kalsium karbonat CaCO3. Yang kedua ada tanah liat atau clay atau silika alumina atau oksida besi. Yang ketiga pasir silika. Dan yang keempat bahan korektif seperti bauksit. Pabrik semen di Indonesia ada semen Padang diproduksi oleh semen Padang, ada semen Gresik diproduksi semen Gresik, ada semen Tonasa diproduksi semen Tonasa, ada juga semen 3 roda diproduksi oleh Indosemen, ada SCG atau yang diproduksi oleh Siam Semen Group, semen merah putih yang diproduksi Semindo Gemilang, ada Dynamix yang diproduksi oleh Solusi Bangun Indonesia, ada juga semen Basowa yang diproduksi oleh Bansoa Club, ada Pro X yang diproduksi Avia Avian. Dengan uraian di atas,
Jadi fungsi semen untuk menjadikan mortar perekat batu bata ringan ini menjadikan padatan yang mengikat dan merekat bila keringnya nanti. Yang ketiga adalah gipsum. Gipsum adalah material sulfat yang tersusun dari kalsium sulfahidrat. Kata gipsum berasal dari Yunani atau gipsas yang artinya plester dan dikenal di Indonesia dengan kata gipsum. Banyak yang ditambang dan digunakan sebagai pupuk dan juga patung, serta sebagai konstituen utama dalam berbagai bentuk plester seperti dinding kering, dan juga digunakan kapur tulis, kapur trotoar. Gipsum berbutir harus berwarna putih atau sedikit kehitaman yang dikenal sebagai alabester atau digunakan untuk patung. Jadi fungsinya gipsum di mortar perekat batu bata ringan ini menghambat kecepatan keringnya semen karena menghindari bercak potong halus seperti rambut dan memperkuat daya rekat semen karena diaplikasikan tipis di batu bata ringan. Yang keempat, polimer powder. Polimer powder atau bubuk polimer didefinisikan sebagai material yang digunakan dalam teknologi manufaktur aditif, yang dicirikan olehnya kemampuannya untuk menghasilkan komponen kaku dan fleksibel tanpa memerlukan struktur pendukung yang kompleks. Bubuk polimer dibuat melalui metode produksi polimer yang sudah mapan dan dapat menggabungkan aditif untuk meningkatkan sifat-sifatnya sehingga cocok untuk berbagai aplikasi. Jadi polimer powder ini fungsinya di mortar adalah bahan pembantu air yang fungsi utamanya adalah memperlambat hilangnya air dalam mengaduk air akibat terselap oleh permukaan. Jadi pada saat pengadukan, polimer powder berguna untuk reaksi pengerasan air karena mortar di dalam pengadukan air yang kekurangan air, mortar akan mengakibatkan daya lekatnya berkurang. Jadi penggunaannya di mortar batu bata ringan ini dapat meningkatkan kekuatan dan daya rekat adukan terhindar dari resiko retak rambut. Penggunaan bahan aditif seperti polimer powder juga dapat mempercepat waktunya pengeringan. Fungsi di mortar perekat batu bata ringan ini, polimer powder juga sebagai memperkuat bending atau mengikat jadi seperti ditambahkan lem dalam adonan. Oke, sekarang kita dalam tahap pencampuran hingga homogen. Anda bisa memakai silo dalam volume besar. Saya di sini karena volumenya kecil, saya aduk-aduk di plastik ini saja. Atau Anda bisa menggunakan mesin pengaduk beton manual. Waduh, opo ya jenenge lali aku. Tolong ditulis komentar ya yang tahu namanya kalau istilah di daerah Anda. Lali aku ya. Ini bisa dipakai bila Anda produksi seberat 80 kg sampai dengan 100 kg. Lihatlah, saya juga pernah memakainya. Tapi kalau bisa, mixer molennya seperti ini. Cepat kok homogennya. Dalam 8 jam Anda bisa memproduksi lebih dari 1 ton. Bahkan bila sudah pengalaman, Anda akan mendapatkan 2 ton produksinya, bahkan bisa lebih. Kalau volume kecil ini sangat cepat, bahkan hanya beberapa menit saja sudah homogen. Setelah pasir sama semen sudah saya campur, kini waktunya untuk saya masukkan gipsum. Dan kemudian saya putar-putar kembali. Dan ini yang terakhir nomor 4 yaitu polimer powder saya masukkan. Kemudian saya putar-putar kembali agar supaya semuanya bisa homogen. Jadi tercampur dengan baik. Ya, saya rasa ini sudah selesai. Kemudian saya siapkan wadah dulu ya. Sekalian kita praktek langsung di batu bata ringannya.
Setelah saya tuangkan, kemudian saya aduk-aduk dengan kapi, dan lihatlah seperti inilah. Nah, seperti ini, lihat. Aku rasa kita langsung bisa memakainya sekarang. Saya rasa semuanya sudah saya terangkan dari pertama sampai akhir para sahabat Mandiri Industri. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar supaya Anda mendapatkan video-video yang saya tayangkan berikutnya. Salam Mandiri Industri.